Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan pagi ini. Saya akan membahas Kisah Para Rasul 9 ayat 7-12 dengan judul yang melihat jadi buta supaya yang buta bisa melihat. Kisah Para Rasul 9 ayat 7-12 berbunyi demikian. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri. Lalu membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya. Supaya ia dapat melihat lagi. Amin. Saudara sekalian, ini adalah kisah pertobatan seorang penganiaya jemaat bernama Saulus yang berusaha membinasakan orang-orang Kristen. Bahkan dia mendapatkan surat keputusan dari para imam besar untuk pergi ke Damsyik, Damaskus, masuk ke Syria untuk menangkap, membantai orang-orang yang ada di sana jika mereka adalah pengikut Kristus. Dan yang paling parah adalah Saulus ini menganggap bahwa hal tersebut adalah dipahalai oleh Allah. Kalau orang berdosa dan merasa itu dosa masih mendingan lah. Tapi kalau orang melakukan dosa dan menganggap itu adalah sesuatu yang akan dipahalai Allah, dia berjasa kepada Allah. Waduh, orang begini susah sekali dijamah oleh Yesus. Tapi ternyata Yesus lebih besar dari setiap manusia yang ada. Yesus menampakkan diri kepada Saulus dengan cahaya yang sangat menyilaukan mata. Dan akhirnya Saulus bertobat. Saudara, sampai hari ini ada banyak orang-orang non-Kristen yang rasanya nggak mungkin percaya Yesus, nggak pernah ke gereja, benci kekristenan, didatangi itu dalam penglihatan oleh Tuhan Yesus sampai mereka akhirnya bertobat walaupun diusir dari rumah, disakiti, dianiaya, tetap setia kepada Yesus. Karena apa? Yesus tidak mati, Yesus hidup. Dan karena dia hidup, dia bisa menampakkan diri kepada siapapun juga. Mungkin saudara bilang, tapi saya tidak pernah didatangi Tuhan, Tuhan tidak pernah menampakkan diri kepada saya. Nah, bagi saudara berlakulah pesan Tuhan seperti kepada Thomas. Kamu melihat aku dan kamu percaya? Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Yang penting bukan kita dapat melihat tentang Yesus atau tidak, tapi apakah kita percaya kepada dia atau tidak. Walaupun saudara tidak pernah dapat penglihatan tentang Yesus, tapi waktu engkau baca firman, dengar firman, hatimu dijamah oleh Roh Kudus, engkau percaya, maka saudara sudah mendapatkan anugerah Allah yang sangat besar, yaitu keselamatan. Saudara-saudara, karena perjumpaan dengan Yesus secara pribadi di pintu gerbang kota Damaskus ini, Saulus bertobat dan akhirnya dia menjadi rasul yang mendirikan banyak gereja di mana-mana. Dia menulis 13 surat di dalam perjanjian baru, hampir setengahnya. Dan dia setia sampai mati, karena dia mati syahid. Pada masa pemerintahan Kaisar Romawi, dia dipancung karena imannya kepada Kristus. Saudara, saya percaya sampai hari ini Tuhan sanggup mengubah orang yang begitu keras, yang tampaknya gak bisa bertobat. Tapi Tuhan mampu. Karena apa saudara? Ketika dia lihat cahaya itu, dia rebah ke tanah. Dia rebah karena kuasa Roh Kudus yang menempelak dia. Kita juga pernah ingat ada prajurit-prajurit di Taman Getsemani mau menangkap Yesus. Dan mereka bertanya, kami ingin menangkap Yesus. Lalu Yesus bilang, ini aku, akulah dia. Langsung mereka rebah. Tapi ada bedanya ya. Prajurit-prajurit itu rebah karena kuasa Allah, tapi bangkit dan kemudian menangkap Yesus. Nggak bertobat. Sedangkan Saulus ini rebah, lalu kemudian dia buta, dan akhirnya dia bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi yang paling penting itu bukan rebahnya. Saudara kalau didoakan,
Apakah rebah atau tidak rebah itu bukan hal yang terlalu penting. Tapi apa yang terjadi setelah Anda rebah, bertobat atau tidak. Nah itu yang paling penting saudara-saudara. Ya, dan pertobatan Paulus ini terjadi karena dia sadar bahwa itu adalah Tuhan yang menampakkan diri kepadanya. Karena dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Ya, saudara-saudara, ada yang bilang, oh itu seharusnya dia nggak ngomong Tuhan tapi Tuan, Sir. Tapi saya yakin kalau orang kena penglihatan yang luar biasa membuat dia terpelanting buta, dia akan tahu itu bukan cuma Sir, Tuan biasa. Ini Tuhan ini yang akhirnya membuat dia bertobat. Saya ingat kisah seorang dari Palembang namanya Pak Yusuf Roni. Dia dulu waktu masih muda di Jawa Barat, dalam kesaksiannya suka ikut merusak gereja-gereja Kristen yang ada. Dia mengambil Alkitab untuk meneliti kesalahan-kesalahan untuk menyerang orang Kristen. Tapi justru akhirnya waktu dia membaca Yohanes 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan selanjutnya dia terbuka hatinya dan akhirnya dia bertobat. Di penjara 6 tahun karena dia jadi Kristen. Tapi dia tetap setia kepada Tuhan dan sekarang di masa tuannya pun tetap memberitakan Injil. Tuhan yang pernah mengubah hati Saulus menjadi Paulus juga bisa mengubah orang pada masa kini. Nah di ayat 7 tadi dikatakan bahwa teman-teman seperjalanan Paulus mendengar suara itu tapi tidak melihat orang yang berkata-kata kepadanya. Tidak melihat Kristus, hanya dengar suaranya. Tapi kalau kita lihat pada waktu Paulus menceritakan pertobatannya dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 9 dikatakan bahwa teman-teman seperjalanan itu melihat cahaya tapi suara dia yang berkata kepadamu tidak mereka dengar. Noh, kenapa dikatakan di pasal 9 mereka mendengar suara tapi di pasal 22 mereka tidak mendengar suara? Apakah Alkitabnya salah? Oh tidak, saudara, Alkitab firman Allah yang selalu benar. Tapi penjelasannya adalah begini. Jadi saudara sekalian, mereka mendengar suara noise seperti berisik, gemuruh, angin ribut. Tidak keruan suaranya apa. Tapi voice, suara yang jelas. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu hanya didengar oleh Paulus. Saudara-saudara, saya percaya bahwa Tuhan bisa menyatakan sesuatu hal kepada pribadi orang. Saya ingat dalam satu kebaktian pencurahan Roh Kudus, ada 2 orang pemuda di gereja. Mereka itu cuma lihat-lihat waktu orang didoakan, ada yang rebah, ada orang yang penuh Roh Kudus, berbahasa roh, ada orang yang nangis. Mereka ketawa-ketawa, si itu nangis, si itu rebah. Tiba-tiba salah satu di antara 2 orang ini mata rohaninya dicelikan oleh Tuhan. Dia melihat seperti ada lidah-lidah api turun kepada orang-orang yang sedang maju untuk didoakan untuk menerima kepenuhan Roh Kudus yang saya layani pada hari tersebut. Lalu dia teriak, api, api, api. Temannya bilang, api apa? Kok dia nggak lihat? Lalu yang lihat api ini langsung turun. Karena dia duduk di balkon, dia langsung turun, saudara sekalian. Maju ke depan, berlutut, bersujud, lalu saya juga berdoa untuk dia. Dari sini kita melihat bahwa 2 orang bisa duduk bersama-sama. Yang satu lihat penglihatan api Roh Kudus, yang lain tidak lihat apa-apa. Ini seperti yang dialami oleh Paulus dan teman-temannya, karena Tuhan ingin mentobatkan Paulus secara pribadi. Nah, dikatakan bahwa Paulus atau dulu namanya Saulus itu buta 3 hari dan dia dituntun ke Damsik. Tidak makan, tidak minum. Puasa. Kenapa? Ya pasti shock lah saudara. Dia gak pernah mengalami hal semacam ini. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia mendapatkan penglihatan. Akan ada orang yang datang kepadamu namanya Ananias menumpangkan tangan lalu kamu melek bisa melihat lagi. Di sini kita melihat bahwa Paulus yang melek mata jasmaninya, buta mata rohaninya. Tetapi setelah mata jasmaninya dibuat buta oleh Tuhan, mata rohaninya bisa melihat. Mata jasmani buta agar mata rohani bisa melihat. Saudara, jangan sampai kita hanya bisa melihat dengan mata jasmani kita, tapi kita buta terhadap perkara-perkara rohani. Kiranya Tuhan mencelikan mata rohani kita. Seperti John Newton, seorang yang bekerja di kapal,
terlibat dalam penjualan budak-budak dari Afrika. Satu kali kapalnya hampir karam dan dia sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan karena dia tahu bahwa dia kalau mati pasti masuk neraka. Sejak itu dia bertobat, lalu dia melayani Tuhan. Dia menulis sebuah lagu yang sangat terkenal sekarang, Amazing Grace, How Sweet the Sound, That Save a Wretch Like Me, yang menyelamatkan orang berdosa seperti aku. Aku adalah orang yang was blind, but now I see. Aku dulunya buta, tapi sekarang aku melihat. Saudara, kadang-kadang pengalaman-pengalaman yang mengejutkan itu bisa membuat mata rohani kita yang buta menjadi melihat dan kita bertobat. Lalu kemudian Ananias, yaitu seorang murid biasa. Ini pasti bukan Ananias dan Safira yang berdosa yang sudah dihukum mati oleh Tuhan itu. Ini Ananias, murid Tuhan yang lain yang tinggal di kota Damsyik. Murid biasa, disuruh oleh Tuhan mendoakan Paulus. Dan dia adalah orang yang peka rohani, bisa mendengar suara Tuhan. Dan taat, saudara. Dan waktu dia mendoakan, maka Saulus bisa melihat. Orang yang taat akan dipakai Tuhan. Dan mungkin orang yang saudara doakan, itu bisa dipakai Tuhan lebih dahsyat daripada saudara yang mendoakan. Seperti guru sekolah minggu mengajar anak sekolah minggu. Mungkin anak sekolah minggu nakal-nakal. Tetapi di antara murid sekolah minggu itu, ada orang yang dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Guru sekolah minggu ya tetap jadi guru sampai masa tuanya. Nggak ada orang kenal dia, biasa saja. Tapi kalau kita setia, dia bagikan Ananias. Ibaratnya pahlawan yang terlupakan. Karena dia tidak banyak dibahas dan tidak pernah ditulis lagi dalam Alkitab tentang kisah hidupnya. Tetapi apa yang dia lakukan, yaitu membuat Paulus mengenal Yesus, dibaptis. Itu akan selalu berkesan. Karena Tuhan bisa memakai orang biasa untuk mentobatkan seseorang yang kemudian dipakai Tuhan menjadi lebih dahsyat. Saudara sekalian, maukah kita dipakai oleh Tuhan yang dulu mata rohaninya buta, sekarang bisa melihat sehingga kita bisa menyaksikan Kristus. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi seperti Ananias yang bisa menuntun orang pada kebenaran. Dan kami mau menjadi seperti Saulus yang berubah menjadi Paulus. Bertobat. Ampuni kalau mata rohani kami selama ini buta. Kami mau dicelikan oleh Tuhan dan melihat kemuliaan Allah dalam hidup. Berkatilah anak-anak-Mu yang hari ini juga sedang punya pergumulan. Masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah anak atau masalah apapun. Dalam nama Yesus, kiranya tangan Tuhan menjamah kami. Sehingga kami melihat kuasa kemuliaan Allah dalam hidup ini. Demi nama Yesus. Amin.